Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita kembali dapat diberi kesempatan hadir untuk mengikuti acara webinar hari ini. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan informasi terupdate serta dalam rangka meningkatkan wawasan kita dalam dunia pengadaan barang dan jasa melalui Muji Santosa Training and Consulting (MSTC). Ya. Jadi kami ingin menyampaikan salam hormat kami dan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa selaku leader atau owner dari MSTC, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi moderator pada hari ini. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ben Iksan dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Dan salam hormat juga untuk narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Nur Aliuddin, Esos CCMS, ya, selaku narasumber dan pemateri pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi topik hari ini, webinar hari ini adalah tentang DAK Pendidikan tahun anggaran 2022. Dan sekedar untuk mengingatkan saja, untuk tata tertib dalam mengikuti kelas webinar hari ini, yaitu seperti biasa acara dibagi menjadi 2 sesi. Jadi yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Jadi peserta yang mengajukan pertanyaan dapat melakukan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Post-test atau daftar hadir, link akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Jadi peserta yang mengisi post-test atau daftar hadir, itulah yang mendapat sertifikat kehadiran. Sertifikat paling cepat terbit 2 kali 24 jam setelah kegiatan berakhir. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, jadi sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkahnya dan untuk kelancaran acara kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Mungkin selanjutnya untuk lebih efektif, mungkin langsung saja kita ke materi hari ini. Kepada Bapak Nur Aliuddin, disilahkan, Pak. Terima kasih Pak Beni. Saya izin ambil alih ya Pak Beni ya. Baik. Sudah muncul ya Pak Beni materi saya? Sudah muncul Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku pembina ya, selaku guru ya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dari beliau. Ya. Jadi ini salah satu kesempatan bagi saya. Ya, beliau memberikan fasilitas yang luar biasa kepada saya untuk menyampaikan paling tidak atau mengulang paling tidak materi-materi terkait dengan DAK Fisik Pendidikan ya, tahun anggaran 2022. Di sini arah kebijakan Kemendikbudristek kita pada saat ini adalah Merdeka Belajar, yang mana memang seringkali dari proses tersebut kita kadangkala dipaksa untuk melompat ya. Jadi proses tersebut sangat membuat kami di daerah itu terpaksakan untuk mengejar ketinggalan kita terkait dengan Merdeka Belajar ini, termasuk juga terkait dengan capaian atau proses-proses perbaikan di dalam infrastruktur dan teknologi ya, kebijakan prosedur dan pendanaan dan lain sebagainya. Di sini juga yang menjadi kegalauan masyarakat pendidikan pada umumnya Pak Beni ya.
Hal ini juga sampaikan dalam forum yang luar biasa ini ya, apalagi ini hari Jumat, hari yang penuh berkah ya. Semoga saja apa yang kita sampaikan, yang kita diskusikan hari ini menjadi amal kita bersama. Anggaran pendidikan itu sendiri saya coba gambarkan ya, ini saya kutip dari Kemendikbudristek ya. Jadi nilainya sebesar 20% ya dari PBN ya, sekitar 542,83 T ya. Di sini terkait dengan ya fungsi pendidikan. Nah, Kemendikbudristek ini sekitaran nilainya 13,4% di sini. Nah, di sini juga ada Kemenak dan lain sebagainya. Anggaran pendidikan ya dalam transfer daerah yaitu DAK ya, ada dua memang di sini, ada terkait dengan DAK non fisik ya atau DAK fisik. DAK fisik ini kalau di pendidikan tergabung, Perpusda juga tergabung dalam DAK pendidikan. Jadi di lamannya Krishna itu Perpusda ini termasuk dalam satuan atau dalam subbidangnya pendidikan masuk. DAK non fisik ini seperti BOP dan BOS pada umumnya ya. Jadi di sini pemerintah pusat ya memberikan atau mentransfer ke daerah terkait dengan pengelolaan dana DAK itu diberi kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur proses yang telah ditetapkan melalui Juknis dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada forum diskusi kita pada hari ini, jadi sini saya coba menyampaikan kembali bahwa dana alokasi khusus itu yang sering kita sebut dengan DAK adalah dana yang bersumber dari APBN. Jadi memang bentuknya APBN, tapi ketika ditransfer ke daerah maka masuk dalam kewenangan daerah, sehingga proses-proses tersebut dilakukan dengan proses pengadaan barang jasa APBD ya melalui daerah, bukan APBN. Jadi ini yang harus dicermati baik-baik terkait dengan proses DAK fisik itu sendiri. Saya agak begitu cepat supaya saya bisa mengejar klimaksnya ya Pak Beni ya. Jadi slide saya panjang. Baik. Saya diberikan waktu hanya 45 menit. Di sini ada 3 ya terkait dengan arah kebijakan DAK fisik pendidikan tahun 2022 terkait dengan peningkatan ketersediaan keterjaminan akses mutu layanan pendidikan ya dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun ya yang berkualitas. Jadi di sini pemerintah pusat memang fokusnya adalah program ketuntasan ya. Jadi tidak lagi seperti 2020 ke bawah yang memang penganggaran atau pengusulan DAK ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan gitu. Jadi ini programnya sudah ketuntasan. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Nah, sini juga pemerintah daerah dalam rangka memenuhi proses penuntasan di sarana prasarana pendidikan di daerah masing-masing, melakukan atau standarisasinya adalah SPM ya. Jadi standar pelayanan minimalnya di satuan pendidikan masing atau di daerah masing-masing ya. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas juga sebagai salah satu arah kebijakan ya untuk proses ketuntasan di sarana prasarana pendidikan itu sendiri. Bapak Ibu, ini saya coba sampaikan bahwa target atau sasaran ya DAK fisik tahun 2022 di sini ada outputnya revitalisasi ada sekitar 71 ya 71.000 ya sekian satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi memang di sini terkait dengan penyelesaian berdasarkan RPJMN ya di tahun 2020 sampai 2024. Dan di sini juga sudah ada indikator dan sebagainya. Kita fokusnya di tahun 2022 ya. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan DAK pendidikan kita. Pagu anggaran DAK fisik ya di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian di sini banyak sekali mengalami perubahan ya berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 3 September 2021 jadi tentang terkait DAK fisik di tahun 2022. Di sini ada sekitar 17 miliar ya. Triliun kalau nggak salah saya triliun ya sini terkait dengan jadi pendidikan ini dalam Krishna ataupun di Bappenas ataupun Bapeda di sini adalah bidang ya di bawah pendidikan itu adalah subbidang jadi ada subbidang PAUD, subbidang SD, subbidang SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK jadi di dalam
bidang pendidikan itu ada subbidang lagi di bawahnya. Di dalam pengusulan masing-masing bidang itu, kalau di dinas kan biasa menyebutnya bidang PAUD, bidang SMP, tapi di dalam pengusulan nomenklatur Krishna itu subbidang ya, masuk dalam subbidang PAUD, SD dan sebagainya. Nah, arah kebijakan juga DAK tahun 2022 di sini terkait dengan DAK reguler yang kita sampaikan pada forum hari ini ya. Jadi ada revitalisasi ya di sini. Programnya adalah konsep ketuntasan. Jadi jangan lagi Bapak Ibu, jadi konsep ketuntasan ini kalau bisa dalam 1 tahun itu sekolah itu tidak lagi ada PR. Misalnya yang diusulkan ada 10 sekolah itu tuntas. Jadi jangan diusulkan kembali di tahun 2023 begitu ya, atau 2022 misalnya 2021 pernah diusulkan, jangan lagi ada sekolah tersebut muncul di tahun 2022. Itu konsep ketuntasan. Jadi memang anggaran pendidikan ini mengalami transformasi yang begitu besar ya Pak Beni dan rekan-rekan. Di sini ketika dahulu kita bisa mengusulkan, kalau bahasa kita dalam pengadaan itu pecah-pecah ya, pecah-pecah paket kalau bahasa kita. Tapi kalau sekarang sudah prosesnya ketuntasan. Jadi sekolah itu ketika diberi bantuan 5 tahun ke depan baru bisa mendapatkan bantuan kembali. Ya, di sini terkait dengan hal tersebut ya, untuk rehabilitasi dan pembangunan prasarana khususnya pendidikan berdasarkan arahan Kemdikbud ya, rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan tersebut melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya. Jadi rekan-rekan PU dilibatkan ya dalam proses pengusulan. Jadi bukan hanya semata formal saja ya. Jadi memang sudah dari awal melibatkan rekan-rekan PUPR atau rekan-rekan yang memang kewenangan dicipta karya ya dari proses pengusulan tersebut. Ini yang seringkali menjadi kendala dalam proses URK ya, usulan rencana kegiatan tadi sebelum proses ke DPA atau RKA. Nah, di sini tidak pernah berdiskusi dengan rekan teknis itu cocoknya menggunakan metode apa, itu ya di sini. Sehingga ketika proses tersebut sudah menjadi RKH yang sah, yang sudah ditantangani, muncul kegalauan ketika Juknis tidak mengatur terkait dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan itu sendiri gitu ya. Jadi pendidikan sekarang sudah terhubung, jadi tidak bertentangan ya, sudah linear, sudah sama arah berpikirnya seperti arah berpikir keputusan LKPP ya, putusan atau perlem begitu ya, perlem LKPP itu sangat luar biasa pada tahun ini ya. Jadi memang arah kebijakan pendidikan itu menyamakan proses pengadaannya mengikuti peraturan perundang-undangan begitu niatnya. Jadi tidak lagi membuat konsep atau metode atau juknis yang sedikit berbeda seperti tahun 2022. Nanti saya coba ceritakan sedikit terkait dengan transformasi pengadaan di pendidikan dari tahun 2020 ke bawah sampailah tahun 2022. Begitu juga penyediaan sarana pendidikan ya. Jadi penyediaan sarana pendidikan diwajibkan menggunakan e-katalog pada saat URK. Tetapi rekan-rekan jangan lupa begitu ya Bapak Ibu, jangan lupa bahwa e-purchasing atau e-katalog ini di dalam URK itu kita bisa sandingkan dengan proses pengadaan lainnya, disesuaikan dengan metode yang ada di Perpres 12 ataupun Perlem 12 begitu ya. Tidak hanya ketika nanti kita dihadapkan dengan situasi bahwa sarana pendidikan tersebut tidak tersedia ya, tidak tersedia di e-purchasing atau katalog, itu yang akan membuat kita galau menggunakan metode apa. Sedangkan di URK kita sudah terkunci bahwa kita menggunakan e-katalog. Ini terjadi pada saat tahun 2021 kemarin ya. Jadi banyak sekali permasalahan itu muncul ketika memang pilihannya hanya satu gitu. Padahal di dalam URK kita boleh memilih sebanyak-banyaknya metode begitu ya, selama tidak bertentangan ya. Semisal di atas 200 ya memang harus dilaksanakan dengan metode tender atau tender cepat gitu ya, atau pendidikan dan sebagainya. Di bawah 200 yang pengadaan langsung, semisal memang di katalog itu tidak tersedia. Jadi kita ini berpikirnya harus kompleks begitu terkait dengan pengadaan ini, karena biasanya munculnya media pendidikan itu di ujung-ujung termin 1 sudah mau
tutup begitu. Ini sering terjadi gitu ya, karena memang mungkin persyaratan dan sebagainya yang ada di e-katalog itu berat sekali untuk rekan-rekan penyedia dalam menayangkan proses barangnya. Di sini juga konsep ketuntasan yang saya maksud tadi ya. Jadi kita harus berpegang teguh pada konsep ketuntasan. Jadi jangan lagi berulang-ulang. Misalnya sekolah satuan pendidikan A setiap tahun mendapatkan bantuan tersebut yang memang tambal sulam ujung-ujungnya. Jadi tidak efisien terkait dengan ketuntasan tadi. Jadi sini ada terkait dengan ketuntasan yang mendorong pelaksanaan DAK ya berorientasi hasil. Jadi niatnya itu hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pendidikan itu sendiri ya. Mendorong pola pikir penyelesaian pemenuhan sarpras ya, di sini ada juga mendorong komitmen daerah itu sendiri pemenuhan sarpras dengan sumber pendanaan di APBD. Jadi memang rencana DAK ini atau niat awal DAK ini memang harus ada biaya penunjang ya. Biaya penunjang itu yang memang APBD itu dapat mampu membarengi kegiatan DAK ini ya. Jadi jangan pure murni menggunakan dana DAK dalam biaya penunjang, karena tetap di situ di Perpres DAK sendiri ya, atau di Juknis kita di pendidikan itu ada pembatasan 5% dalam penunjang ya, terkait dengan khususnya menggunakan metodologi penyedia atau kontraktual akan kesulitan menilai remunerasi rekan-rekan gitu ya di dalam penyusunan RAB. Itu yang sering terjadi. Jadi konsep-konsep pembenaran di zaman-zaman dahulu itu ya, jadi memang dulu terbiasa jadi dianggap benar gitu, padahal ketika itu jadi antara PU dengan pendidikan itu sendiri ketika melihat dari remunnya itu berbeda terkait dengan pengusulan RAB dan sebagainya. Itu yang terjadi di dunia pendidikan ya. Jadi memang tidak coba melihat apa kendala kita pada saat pengusulan ya. Jadi memang murni menggunakan dana yang 5% tadi, penunjang tadi dari nilai keseluruhan DAK yang ada di kabupaten kita. Jadi tidak ada biaya penunjang ya. Sehingga dipaksakan dibayarkan sedikit gitu ya. Jadi pusing sendiri. Misalnya perencana sekian dianggarkan, dipaksakan enggak sampai 3% misalnya. Di ujung remunnya dipaksakan mengakalkan harian gitu ya, bulanan dan sebagainya. Jadi muncullah seni-seni yang memang dilarang gitu ya secara aturannya gitu ya. Nah, terkait dengan konsep ketuntasan tadi, jadi di sini saya coba ilustrasikan seperti ini ya. Satuan pendidikan ya, contohnya di SDA di sini dana DAK ya, jadi usulan di dalam Trisna ataupun usulan di dalam pengusulan di dalam Penas ya, di sini usulan tersebut ada rehab, ada pembangunan, ada lab komputer, ada pengadaan TIK ya. Nah, begitu banyaknya usulan tersebut yang bisa diakomodir oleh DAK itu hanya beberapa item saja begitu ya, sesuai dengan menu yang ada di Trisna. Nah, sisanya itu harus kita combine atau harus kita kolaborasikan dengan pendanaan lainnya yang ada di daerah begitu ya. Jadi semisal rehab ringan perpustakaan itu jangan dipaksakan ke DAK gitu. Coba pakai anggaran BOS begitu ya, atau anggaran APBD misalnya yang bisa kolaborasikan dengan dana DAK begitu ya. Sehingga ketika sekolah tersebut dianggar di tahun 2022, mereka sudah tuntas, tidak perlu dianggarkan di tahun 2003 kembali begitu. Jadi konsep berpikirnya itu harus konsep ketuntasan. Jadi tidak serta-merta kita berharap bahwa usulan kita itu disetujui semua gitu ya. Karena kita kalikan aja kabupaten kota seluruh Indonesia gitu berebut untuk mengusulkan dana DAK itu sendiri. Nah, tentulah pasti kementerian patokannya di konsep-konsep pengusulan di Dapodik setiap sekolah gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan argumentasi kita, argumentasi si pengusul atau dinas pendidikan itu sendiri gitu. Karena kementerian juga mempunyai dasar penetapan tersebut berdasarkan Dapodik analisanya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ juga logical framework ya ada pendidikan itu sendiri ya, jadi terkait dengan standar nasional pendidikan ya. Jadi di sini ada beberapa skenario ya, ada beberapa rumusan lah terkait bagaimana cara
pusat atau cara pemerintah pusat menganalisa kebutuhan kita, gitu ya. Ini juga menjadi salah satu yang bisa dipelajari kenapa kita usulkan nilai DAK kita tahun ini menurun, begitu ya. Kita lupa bahwa ada kolaborasi pengusulan, ada kolaborasi perencanaan, gitu ya, ada kolaborasi terkait dengan review apa yang kita usulkan. Jadi tidak serta-merta pemerintah pusat itu menerima usulan kita, gitu ya, tapi mereka juga mengkaji, melihat program tuntasannya. Misal sekolah A tadi yang kita usulkan tiba-tiba dilihat dari laman Dapodiknya itu mereka sudah tuntas sebenarnya, tapi kenyataan di lapangan, gitu ya, sekolah tersebut belum sepenuhnya tuntas. Ada apa, gitu ya? Berarti ada ketidaksamaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Ini yang salah siapa, begitu ya? Apakah yang salah satuan pendidikannya, yang salah dinas pendidikannya, yang salah atau kementeriannya, begitu ya? Ini sering terjadi. Pak, ini sekolahnya realnya belum selesai loh, Pak. Realnya masih roboh, kita masih perlu bantuan rehabilitasi. Tapi di dalam Dapodik mereka sudah sesuai, ya, sudah standar, ya, sudah mutunya sudah bagus, gitu ya, penilaiannya sudah juga baik. Nah, ini yang salah siapa, gitu. Berarti memang ada manajemen data yang kurang baik, begitu. Ini yang sering terjadi kita untuk menyelamatkan akreditasi, seringkali muncullah hal-hal seperti itu, ya kan. Kita paksakan untuk coba supaya sekolah tersebut mendapatkan akreditasi yang lebih bagus, itu jadi membuat standar sarana prasarananya menjadi lebih baik. Padahal kenyataannya bahwa sekolah tersebut masih perlu bantuan, begitu ya. Ini yang terjadi di dalam atau permasalahan yang terjadi di lapangan, ya, rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga di tahun 2022 ini, ya, ada konsep penyaluran sekaligus, ya, dari dana kita, fisik pendidikan ini tercantum dalam rincian menu yang disalurkan secara langsung atau sekaligus, ya. Di sini terkait dengan pengadaan barangnya, pengadaan media pendidikan, dan pengadaan alat TIK, ya. Di sini sesuai dengan surat usulan salur langsung, ya. Jadi nomor sekian di tahun 2021, ya, tanggal 27 Oktober. Di sini telah disepakati bersama terkait dengan salur langsung, ya, untuk pengadaan. Jadi tidak ada lagi termin. Jadi jangan paksakan pengadaan barang itu dibayarkan termin. Kan lucu juga pengendalian kontraknya kalau kita bayarkan termin, gitu. Jadi memang ini menjadi kendala kita di tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan dokumen apa saja sih yang menjadi, sebentar, mana ada hilang ya Pak, saya Masih muncul, Pak. Muncul, ya. Oke. Persyaratan penyaluran, ya Bapak Ibu sekalian, ini kita tetap, jadi jangan berpikir bahwa ada lagi perpanjangan waktu, ya. Jadi kemarin memang dipaksakan itu karena situasi yang terjadi antara perubahan transformasi pengadaan di pendidikan, maka diberi pertimbangan perpanjangan waktu sampai 31 Agustus, begitu. Jadi jangan berharap lagi kita diberi perpanjangan, gitu ya. Jadi konsep kita itu 21 Juli itu clear, gitu ya. Itu kemarin ceritanya itu kita juga kewalahan, Bapak Ibu sekalian. Saya diundang rapat terkait permasalahan di daerah, di kementerian, untuk memohon untuk dipanjangkan waktu batas pencairan. Itu saya ikut di tahun 2021. Nah, sini yang terjadi adalah tidak siapnya dunia pendidikan atau masyarakat pendidikan itu dengan pola-pola pengadaan yang biasa dilakukan oleh kita pada umumnya, gitu ya. Jadi berbeda. Pendidikan pada dahulu terbiasa dengan pola-pola pengadaan yang memang sudah disusun berdasarkan juknis pendidikan. Ketika itu tidak dimunculkan, maka muncul permasalahan baru di dunia pendidikan. Pendidikan tidak terbiasa dengan konsep pengadaan barang jasa yang memang pada umumnya kita lakukan di luar dari pendidikan, begitu Pak. Ini dan kawan-kawan sekalian. Makanya kita harus patuh terkait dengan batasan waktu tadi. Jadi jangan sampai lagi, dan sekarang ini sudah Maret, sudah pertengahan Maret, ya,
atau kalau kita lihat di lamannya LPSE tiap daerah masih belum ada yang fokus pada tender gitu ya, tender dan lain sebagainya. Jadi memang masih sepertinya masih bingung ini antara apa yang harus dilakukan begitu ya, karena memang di sini apalagi perubahan-perubahan regulasi yang sangat signifikan, banyak sekali penambahan-penambahan aturan sehingga dunia pendidikan itu menjadi galau kembali begitu ya terkait dengan apa yang harus dilakukan. Jadi di sini juga kebijakan pemanfaatan Dapodik, apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan pengusulan ya, latar belakang kualitas data, sarana dan prasarana di pendidikan masih rendah terutama dalam hal keterisian dan kondisi kerusakan prasarana. Ini latar belakang kenapa kebijakan pemanfaatan Dapodik itu sebagai dasar penetapan status penetapan DAK suatu daerah gitu ya. Di sini juga Dapodik digunakan sebagai sumber data dalam perencanaan DAK. Jadi memang sumber yang sah adalah Dapodik. Makanya Dapodik itu jangan sampai kita salah setiap data atau setiap analisa yang kita sampaikan. Dapodik perlu juga dimutakhirkan ya, jadi terutama dalam kondisi prasarana dengan menggunakan instrumen penilaian kerusakan yang telah disusun oleh Kementerian PUPR. Nah, sekarang ini kita juga lagi dihadapi dengan pengusulan DAK tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, memang kita di sini dipaksakan untuk melompat dan berlari ya, mana fokus ke yang DAK 2022, tiba-tiba muncul lagi DAK tahun 2023 yang memang harus kita laksanakan, harus kita usulkan, sehingga konsentrasi Bapak Ibu sekalian pasti buyar gitu ya, pecah. Acuan DAK, nah sini know the rules ya, jadi kita menggunakan aturan Perpres nomor 7 tahun 2022 terkait dengan juknis atau petunjuk teknis DAK fisik tahun anggaran 2022 serta petunjuk operasional ya, peraturan Kemendikbudristek ya nomor 3 tahun 2022 terkait dengan petunjuk operasional DAK fisik pendidikan tahun anggaran 2022 beserta lampiran. Jadi disesuaikan dengan setiap subbidang. Jadi kementerian itu telah mengeluarkan Jukov ya, bahasa kita Jukov petunjuk operasional ya untuk setiap subbidang pendidikannya. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita berharap muncul pola-pola atau juknis seperti tahun 2020 ke bawah begitu. Jadi niat awal itu rekan-rekan pendidikan ini muncul metodologi atau cara pengadaannya seperti 2020 ke bawah. Tiba-tiba kenyataannya tidak muncul. Nah, di sini muncul masalah baru begitu. Ini yang menjadi kendala. Kita tidak siap sebenarnya. Tapi tidak semua juga yang memang mempunyai masalah seperti itu. Ada juga rekan-rekan yang memang paham dan memahami apa yang harus dilakukan, begitu ya. Nah, di sini juga terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan mekanisme kontraktual dan atau swakelola, ya, sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 junto Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana bagan di bawah ini. Jadi ini rule-nya, kelompok rincian menu yang ada dalam URK kita ya. Jadi mekanisme pelaksanaan ada dua ya, di dalam juknis nomor 3 tersebut ada dua pilihan. Pertama penyedia, berarti kontraktual ya. Kedua swakelola begitu ya. Nah, ketika kita melihat ada nomenklatur, ada tulisan swakelola, maka kita berpikir bahwa swakelola ini seperti swakelola kita pada zaman dahulu di dunia pendidikan 2020 ke bawah. Ternyata tidak. Nah, ini muncul kegalauan ya. Kegalauan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di sini saya coba sampaikan gitu ya, transformasi pengadaan pada DAK fisik pendidikan di tahun 2020. Jadi saya sebut itu swakelola pendidikan. Jadi bukan swakelola tipe 1, 2, 3 dan 4 karena memang swakelola pendidikan di tahun 2020 ke bawah itu mempunyai juknis yang jelas. Jadi kalau kita kaitkan dengan 4 tipe di dalam Perlem 9 pada saat itu, kalau sekarang itu Perlem 3 ya tahun 2021, maka satu pun tidak bisa kita cantolkan pada saat itu. Makanya pemerintah pusat atau Kemendikbud membuat juknis terkait dengan mekanisme atau metode
pengadaan di pendidikan, gitu ya, terkait dengan fisik pendidikan. Makanya muncul swaklola pendidikan yang memang melibatkan P2S sebagai panitia pembangunan sekolah, begitu ya. Di dalam P2S itu ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik, ada komite, ada pendukung teknis dan sebagainya, begitu ya. Nah, di tahun 2021 polanya berubah menjadi kontraktual, gitu ya. Titik, kontraktual titik, gitu ya. Jadi penyedia kontraktual titik, tidak ada pilihan. Maka di sini saya melihat kebijakan Kemendikbud agak bertentangan sedikit dengan Perpres, gitu. Perpres itu 2 pilihan, tapi di sini hanya menyebutkan 1, tidak ada swaklola, begitu. Makanya pada tahun 2021 agak sedikit kebingungan dan kegalauan rekan-rekan mempersiapkan bagaimana membuat proses pengadaan barang jasa menggunakan kontraktor atau penyedia, gitu ya. Proses tender nilainya di atas 200, gitu ya. Proses seleksi kepada perencana di atas 100, begitu. Itu yang membuat kebingungan, apalagi menetapkan HPS, KAK, begitu ya, spektek dan sebagainya. Memang pada dasarnya belum pernah melakukan proses-proses tersebut pada dunia pendidikan, gitu ya. Tidak terbiasa menggunakan aturan-aturan yang biasa kita gunakan di SKPD yang biasa menggunakan atau ada pembangunan terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, begitu ya. Nah, di tahun 2022 muncul lagi juknis yang menyebutkan pilihan swaklola dan atau penyedia. Jadi ada 2 pilihan yang harus kita gunakan. Jadi di sini saya tidak coba menjelaskan satu-satu bagaimana menggunakan penyedia. Mungkin di forum-forum selanjutnya bisa dijelaskan bagaimana ketika kita mencoba menggunakan penyedia apa yang harus kita lakukan. Tapi saya fokus kepada mekanisme swaklolanya, gitu ya. Karena yang membuat galau ini bukannya lewat penyedia, tapi lewat swaklola. Ya, swaklola ini kadang-kadang konsep berpikirnya masih bahwa seperti konsep berpikir kita di tahun 2020 ke bawah, ada swaklola pendidikan yang diatur melalui juknis, begitu. Jadi di sini saya sampaikan critical point, ya, mekanisme pengadaan barang jasa menggunakan penyedia, pedomani betul ya aturan terkait dengan pengadaan barang jasa, ya, Perpres 12 tahun 2021. Peraturan LKPP nomor 12 ya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, serta aturan-aturan yang terkait semisal dari PUPR, ASP yang terbaru dan lain sebagainya, ya. Itu dasar kita menyusun atau menelaah proses perencanaan pengadaan kita menggunakan penyedia. Nah, yang saya coba ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah proses tersebut kalau kita lakukan dengan swaklola itu bagaimana, gitu ya. Kebetulan saya sudah di dalam URK membuat pernyataan, Pak. Ini ada yang bertanya kepada saya, Pak, kami nggak bisa langsung rubah ke penyedia. Padahal URK kami sudah sampaikan bahwa kami memilih swaklola. Tiba-tiba kami diberikan surat pernyataan bahwa memang memilih proses metode swaklola, dan ini dicap dan ditandatangani dan disampaikan di kementerian. Nah, ini yang menjadi kegalauan rekan-rekan, gitu ya. Ketika ternyata satu pun ketika disandingkan tidak ada yang cocok, begitu ya, dengan metode tersebut, ya. Dan konsep berpikirnya bahwa kami masih bisa menggunakan proses swaklola seperti di tahun 2020 ke bawah, begitu ya, membentuk P2S, begitu ya, melibatkan komite. Itu yang alur berpikirnya begitu. Ternyata yang disajikan oleh Perlem 3 tahun 2021 terkait dengan pedoman swaklola tidak ada P2S, gitu ya. Dia hanya ada pilihan tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 kita melaksanakan sendiri, tipe 2 instansi lain, tipe 3 ormas, ya, tipe 4 pokmas, begitu. Jadi membuat kebingungan, ini nggak muncul analisa P2S itu, begitu ya. Nah, di sini critical point terkait dengan pelaksanaan dak fisik di pendidikan, ya. Jadi kita berpikir bahwa harus sesuai, ya. Jadi Bapak Ibu harus berpikir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Jadi titik di situ. Jadi ini terkait dengan sampaian pilihan metode tadi, di bawahnya itu
kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Titik. Ya. Dalam tidak ada embel-embel lagi, misalnya mengikuti peraturan atau juknisnya pendidikan begitu, tapi langsung dikunci di sini menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Jadi kita harus fokusnya atau melihatnya di Perlem 3 terkait dengan swaklola. Jadi dalam hal dak fisik bidang pendidikan dilakukan oleh dinas melalui mekanisme swaklola melibatkan satuan pendidikan, maka pelaksana swaklola harus mendapatkan persetujuan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, gitu ya. Jadi apabila melibatkan di sini ya dinas melalui mekanisme swaklola melibatkan, jadi memang konsep berpikirnya bahwa satuan pendidikan itu adalah bagian dari dinas itu sendiri, gitu ya, bukan terpisahkan. Berarti di dalam swaklola bahwa satuan pendidikan itu adalah bagian dari dinas itu sendiri, gitu berpikirnya. Kalau dulu di tahun 2020 ke bawah bahwa satuan pendidikan ini terpisah, makanya mirip-mirip swaklola tipe 2 begitu ya, tapi nggak kena kalau kita tarik ke Perlem 8 pada waktu itu terkait dengan mekanisme swaklola tipe 2, karena satuan pendidikan itu capnya sama gitu ya, lambangnya sama, dan juga di bawah naungan dinas pendidikan begitu ya, jadi nggak cocok kalau tipe 2. Makanya di sini kita harus berpikir untuk dak tahun 2022 ini swaklolanya itu fokus atau fokusnya ke Perlem 3 ya. Nanti saya coba gambarkan tujuannya gitu ya, dan juga terkait dengan media pendidikan gitu ya, ataupun TIK-nya gitu ya, harus fokus kepada TKDN atau produk dalam negeri ya. Jadi memang ada yang bertanya kepada grup kita waktu itu, Pak, apakah harus ber-TKDN ya, padahal sudah dijelaskan di dalam juknis ataupun aturan ya, kita harus mengutamakan produk dalam negeri gitu ya. Itu arahan Pak Presiden juga ya. Nah, di sini saya coba sampaikan mekanisme peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 terkait dengan swaklola ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal dicerna, kita diskusi yang mana sebenarnya yang cocok dengan kebutuhan saya gitu ya, yang mana yang sesuai dengan geografis daerah saya gitu. Masing-masing daerah pasti berbeda gitu ya. Saya contohkan di tempat saya tidak semua saya lakukan dengan metode penyedia begitu ya. Tidak semua. Ada yang kita gunakan combine, ada yang lewat penyedia, ada yang lewat swaklola gitu ya. Jadi tidak semua yang kita pukul rata, sesuai dengan kebutuhan dan geografis daerah masing-masing. Di sini terkait dengan cara pengadaan. Jadi cara pengadaan itu memang ada dua yang disampaikan di atas tadi ya. Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan juknis nomor 3 tadi. Ada dua cara untuk mendapatkan output. Jadi ada dua jembatan untuk menuju proses atau menuju output pekerjaan tersebut ya, melalui swaklola ya, yang dikerjakan sendiri ya, ormas ya, dikerjakan ormas, kelompok masyarakat, ataupun dikerjakan KLPD lain gitu ya, instansi lain. Ada juga cara dengan penyedia ya, pelaku usaha yang memang menyediakan barang jasa yang ingin kita kontrakkan atau ingin kita butuhkan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Di sini terkait dengan swaklola itu sendiri ya, ada 4 tipe ya, ada 4 tipe swaklola tipe 1 ya, direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran atau dinas itu sendiri ya. Tipe 2-nya ya, direncanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab atau dinas itu sendiri, dan dilaksanakan oleh KLPD pelaksana swaklola ya. Ini juga sama di tipe 3, direncanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab, dilaksanakan oleh ormas ya. Tipe 4-nya direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Nah, ini juga yang membuat kebingungan kita Bapak Ibu sekalian, dicantolkan dengan dengan tipe-tipenya, satupun kalau kita konsep berpikirnya masih berpikir dak pendidikan itu atau swaklola pendidikan itu seperti yang dulu, maka terjebak kita dalam konsep pemikiran swaklola pendidikan gitu ya. Jadi kita keluar dari konsep yang dulu, kita coba baca kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan begitu ya.
Nah, di sini terkait dengan swakelola ya, ada proses perencanaan ya, yang mana proses perencanaan itu diatur oleh aturan yang berbeda ya. Jadi sini ada Perlem 11 tahun 2021 terkait dengan pedoman perencanaan PBJ ya. Jadi kenapa saya sampaikan hal ini begitu penting ya? Karena di dalam URK, jadi kita lupa sebelum kita mengusulkan URK itu seharusnya kita sudah mengetahui arah pengadaan kita kemana gitu ya. Jadi jangan sudah kita tetapkan, kita bingung, kita stagnan untuk melaksanakannya. Apabila kita mau melaksanakan swakelola berapa yang mau kita lakukan. Jadi waktu URK, waktu merencanakan, itu sudah muncul gambaran itu. Sehingga ketika sudah ditetapkan melalui RKA, disahkan di dalam DPA, kita tidak lagi stagnan, tidak ada lagi mengalami kegalauan untuk memilih metode atau melaksanakan metodenya, begitu ya. Jadi sudah harus mengetahui dari awal apa sih yang kita inginkan. Saya rasa untuk yang penyedia tidak ada masalah karena memang tahun lalu sudah dilaksanakan dengan baik ya, dan efisiensi anggaran di seluruh Indonesia sangat luar biasa ya. Jadi banyak sekali efisiensi anggaran di tahun 2021 terkait dengan dak fisik pendidikan. Jadi banyak yang tidak terserap begitu terkait dengan dak pendidikan kita. Nah, untuk tahun 2022 ini jangan lagi kita seperti itu, misalnya gagal tender atau retender dan sebagainya. Memang sudah dari awal direncanakan dengan baik. Karena untuk mendapatkan dana dak ini begitu sulit, apalagi kita itu harus berkompetisi untuk mencari atau memenangkan atau mendapatkan nilai yang terbaik dari pemerintah pusat untuk dak ini, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini terkait dengan pilihan tersebut, misalnya Bapak Ibu memilih metodenya swakelola, minimal dari 7 item ini Bapak Ibu ada yang kena, begitu ya. Ada yang nyantol terkait tujuannya. Jadi jangan dipaksakan dicantol-cantolkan begitu ya. Jadi memang harus paham betul tujuan swakelola itu sendiri sebelum URK begitu, sebelum nyusul. Jadi kita sudah tahu, oh memang di daerah saya tidak diminati oleh pelaku usaha gitu. Maka poin ini cocok saya lakukan dengan mekanisme swakelola gitu ya. Dan juga misal di tempat saya tidak diminati gitu ya oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya begitu kecil ya, atau lokasinya sulit terjangkau misalnya. Ini salah satu tujuan swakelola. Makanya Bapak Ibu di dalam menyusun perencanaan sudah tahu konsep ini gitu ya, tujuan swakelolanya. Jangan kita ketika kita mengusulkan kita tidak melihat ini, tiba-tiba kita dihadapkan dengan permasalahan bahwa satu pun tidak cocok kita lakukan dengan konsep swakelola. Ketika kita merubah ke penyedia, maka memakan waktu. Saya nggak tahu kalau mekanisme perubahan DPA itu bisa cepat ya. Saya nggak tahu apakah harus bisa digeser, bisa disempurnakan dengan waktu yang cepat, atau meminta kementerian merevisi begitu ya usulan awal tadi, pernyataan awal bahwa memang kami merubah pola pengadaan kami menjadi penyedia misalnya. Kalau memang bisa ya begitu cepat, misalnya bisa dilakukan dengan waktu yang begitu cepat, ya mungkin bisa saja kita rubah polanya. Tapi apabila lama akan akan bermasalah kembali begitu, serapan anggarannya berkurang dan lain sebagainya ya. Jadi di sini harus kita patuhi bersama tujuan swakelola itu ini tujuannya ada 7 tujuan swakelola. Minimal nyangkut 1 begitu ya terkait apa yang ingin kita laksanakan. Semisal pengoptimal penggunaan sumber daya memiliki jadi optimalkan misalnya SDM-nya ada gitu ya di KLPD-nya misalnya, atau kemampuan teknis sumber daya manusianya ada di situ ya, misalnya meningkatkan ya. Interupsi, waktunya tinggal 4 menit Pak. Waduh, iya. Baik. Ya, mohon maaf ya. Kita mengingatkan. Siap. Ya baik. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian harus sudah bisa memahami tujuan ini yang saya maksud. Nanti di sini di dalam justifikasi teknis atau justifikasi reviewnya
Dasarnya tujuan ini, 7 tujuan minimal dalam membuat pemilihan metode tadi, cantolkan ini, misal swaklola. Kenapa harus memilih swaklola? Karena di tempat saya itu, di dalam tujuan sekolah, melekat ini Pak, di tempat kami ini sulit terjangkau, maka kita lakukan dengan swaklola misalnya. Itu maka jadi justifikasi Bapak tepat gitu ya, Bapak Ibu tepat. Terus meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat, itu juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat misalnya, ya. Terus terkait dengan meningkatkan efektif dan efisiensi dilaksanakan melalui swaklola. Jadi efektif efisien apabila kita lakukan dengan swaklola. Jangan ketika kita lakukan swaklola tidak efektif efisien gitu ya, malah terbalik gitu ya. Niatnya kita tadi maksudnya efektif efisien, ternyata tidak. Misalnya kita pilih dengan metode swaklola. Begitu juga dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat rahasia. Saya rasa kalau bangunan pendidikan ini sifatnya tidak rahasia, jadi tidak masuk klausul ini, gitu ya. Jadi perhatikan betul bahwa halnya ketika kita memilih metode, apabila memilih metode swaklola, 7 tujuan ini melekat salah satunya. Itu yang paling penting, sehingga Bapak Ibu tidak dipersulit di kemudian hari ketika ditanya, kenapa harus begini, kenapa beda dengan daerah lain. Padahal di tempat lain itu pembangunannya menggunakan penyedia, kenapa Pak lakukan swaklola misalnya. Nah, kita mampu menjawab itu dengan analisa-analisa yang tepat, dengan justifikasi yang tepat. Ya. Jadi ini hanya beberapa yang saya sampaikan ya Pak Beni, ya mungkin saya bacakan sedikit saja, saya nggak perlu sampai karena 52 slide saya. Jadi saya coba lebih persingkat terkait dengan syarat-syarat tadi ya. Misalnya tipe 1 apa sih syaratnya? Ya, syarat tipe 1 itu memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melakukan swaklola. Tipe 2 juga sama, memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melakukan swaklola. Tipe 3 ya, syaratnya berbadan hukum, misalnya mempunyai status valid keterangan pajak dan lain sebagainya, begitu ya, terkait dengan mekanisme persyaratan swaklola. Minimal dari 4 ini Bapak Ibu sudah melihat yang mana yang bisa kita gunakan dengan swaklola kita gitu ya. Tipe 4 semisal memiliki sekretariat dengan alamat yang benar ya, atau memiliki kemampuan menyediakan atau mengerjakan barang jasa yang memang surat pengukuhannya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ketika Bapak Ibu sudah memahami alur berpikirnya swaklola Perlem 3 ini, maka mudah untuk menggenerate atau melinierkan dak fisik kita apabila kita menggunakan metode swaklola. Ya, mungkin itu ya Pak Beni ya. Saya ini hanya ilustrasi, di belakangnya hanya ilustrasi terkait dengan tahapan persiapan, penganggaran dan sebagainya, sampai pun pengawasan dan serah terima swaklola. Ini mungkin bisa dibaca kembali oleh Bapak Ibu sekalian di Perlem 3-nya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya Pak Beni. Kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Nur Aliuddin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kita telah saksikan bersama materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengklik tombol raise hand ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ini Pak Muji, ada Pak Muji atau Pak Muhlis? Ini kebetulan saya ada gangguan di perangkat saya mau beralih ke perangkat lain ini. Halo Pak Muji atau Pak Muhlis? Ya, silakan. Saya akan beralih Pak, mohon izin beralih ke perangkat lain. Ya, baik. Ya. Mohon dipandu oleh Pak Muji untuk sementara Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Demikian Bapak Ibu penyampaian mengenai dak pendidikan. Mungkin ada yang bertanya, silakan raise hand. Ini ada pertanyaan dari Pak Willy nih. Pak Willy, silakan Pak Willy.
Kepala Pemda Dinas Pendidikan sudah melaksanakan kegiatan masih memakai P25, bagaimana itu? P25 apa itu? Saya malah belum paham apa itu P25. Pak Willy, mungkin Pak Willy ya? Dari Iya, mungkin langsung saya jawab ya Pak. ya, silakan. Muji, ya. Apa itu P25? Jadi yang dimaksud dengan Pak Willy ini bukan P25 tapi P2S Pak Muji. Jadi dulu itu di tahun 2020 ke bawah memang mekanisme swaklola pendidikan itu ada yang namanya P2S, Panitia Pembangunan Sekolah. Nah, ketika ini kita coba sandingkan dengan aturan atau regulasi sekarang, maka ini tidak linear ya Pak Willy ya. Beda. Jadi P2S ini bukan kelompok masyarakat. Ya. P2S ini bukan organisasi masyarakat atau ormas. P2S ini bukan instansi lain. P2S ini bukan bagian dari dinas itu sendiri. Jadi di dalam swaklola pendidikan di tahun 2020 ke bawah tadi, P2S ini kolaborasi dari panitia, ada kepala sekolah, penanggung jawab, ada tenaga pendidik di dalamnya, yang statusnya kepala sekolah itu ASN, tenaga pendidiknya ASN, ada komite sekolah sebagai badan pengawas, ya, ada tenaga pendukung, ada tenaga teknis di dalamnya, dan juga dibantu oleh fasilitator. Nah, agak beda. Makanya tadi ketika ini kita terapkan dengan mekanisme swaklola pada Perlem 3 tadi, saya izin, suara ajan ya, izin sebentar ya. Isu dana dak itu adalah apa? Sering terlambat ya, terlambat, terus kontrak nggak selesai dan sebagainya. Pertama, eksekusinya terlambat, pengadaannya terlambat. Apa itu penyebab keterlambatannya? Nanti bisa Pak Nur jelaskan itu nanti aja tapi. Iya Pak, sebentar Pak. Rumah saya sebelah masjid jadi kedengaran kepada. Oh, ini ada apa? Terusan pertanyaan dari Pak Willy. Mungkin yang P2S sudah berlangsung mungkin di daerahnya beliau ini. Apakah itu bisa dibatalkan dengan skema yang baru ini ya, gitu. Dari Pak Willy mungkin begitu. Kemudian dari Bu Indria dari Kabupaten Kuningan ya. Untuk swaklola tipe 3 dan 4, bolehkah untuk pengadaan materialnya di atas 200 juta dilaksanakan pembelian langsung oleh pelaksana swaklola? Ada nggak dana dak secara swaklola tipe 3, tipe 4? Pertama itu dulu, dana dak ada nggak swaklola tipe 3, tipe 4? Iya. Saya akan jawab, Pak. Jadi nggak apa-apa ya, agak ada suara ajan nggak apa-apa ya. Biar waktu juga, kan ada batasi waktu. Terkait dengan Bu Willy tadi ya, Bu Willy juga menanyakan bahwa boleh nggak dibatalkan, gitu. Apa yang dibatalkan, P2S-nya kah atau proses pengadaan swakelolanya, metode swakelola yang batalkan, ya. Tapi kalau memang sudah terlanjur dibentuk, saran saya coba diperbaiki kembali. P2S itu bukan bagian dari tipe swakelola, beda, ya. Jangan paksakan karena di sana ada penanggung jawabnya, ada kepala sekolah, gitu ya. Ada komite sekolah di dalamnya, ada tenaga pendidik, jadi bukan kelompok masyarakat gitu ya, karena statusnya ada ASN di situ ya. Jadi jangan sampai berpikirnya tadi bahwa komite atau P2S ini seperti konsepnya kelompok masyarakat, agak berbeda ya. Jadi jangan coba bawa P2S itu ke ranah kelompok masyarakat atau ke tipe 4-nya, tapi tinggalkan berpikir untuk swaklola di tahun 2020 ke bawah, mulai dengan berpikir bagaimana menyesuaikan swaklola kita yang sekarang, apakah tipe 4, semisal
disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya kelompok masyarakatnya ada, ya, masyarakat atau kelompok masyarakat mengusulkan berdasarkan proposal untuk melaksanakan kegiatan tersebut misalnya, ya. Jadi coba berpikirnya itu alur perlemnya yang dipelajari. Jadi bukan juknisdak yang dahulu yang kita pelajari di tahun 2020 ke bawah, karena P2S itu lagi tidak dikenal sekarang, ya, tidak dikenal lagi P2S itu sebagai kelompok masyarakat. Untuk Bu Indria, ya, untuk sekolah tipe 3 ataupun 4, bolehkah untuk pengadaan material di atas 200 juta misalkan oleh pembelian langsung. Jadi ini berbeda. Jadi swakelola itu di dalamnya itu boleh ada penyedia gitu ya. Jadi penyedia di dalam swakelola misalnya. Saya contohkan begini Bu Indri. Kita gunakan tipe 4 ya di dalam RAP kita atau di dalam rencana kita, ya, tenaga terampil atau tenaga tukang dan sebagainya kita lakukan dengan mekanisme swakelola. Nah, pengadaan barangnya kita lakukan dengan mekanisme pengadaan barang jasa yang diatur oleh Perpres 12 ataupun Perlem 12 gitu ya. Jadi di sini pengadaan barang jasanya bisa kita lakukan dengan, tapi tidak boleh si pelaksana swakelola itu yang melaksanakan, begitu ya. Semisal tipe 4 tadi. Tipe 4 tadi kelompok masyarakat itu bukan pejabat pengadaan. Tipe 4 tadi kelompok masyarakat itu bukan kelompok pemilihan atau pokja gitu ya. Jadi berbeda. Jadi kalau misalnya ada penyedia di dalam swakelola tersebut, misalnya lakukan tipe 4, terus si kelompok masyarakat tadi mau melakukan pengadaan semen gitu atau pengadaan yang biasa di pendidikan itu bajaringan, ya, bajaringan untuk atapnya. Nah, itu bisa lakukan dengan mekanisme penyedia, walaupun kita lakukan metode penetapan status tipe 4 misalnya, kelompok masyarakat. Nah, di dalam tersebut kita lakukan mekanisme penyedia, gitu ya, untuk pengadaan barangnya. Nah, tapi kami nggak ada, Pak, kelompok masyarakat nggak ada ini, gitu. Nah, maka dinas terkait, misalnya di bawah 200 dilakukan oleh pejabat pengadaan, 200 juta di atas dilakukan oleh kelompok masyarakat, kelompok pemilihan atau pokja ya. Begitu. Terkait dengan tipe 3 dan 4, apakah pengadaan materialnya dilaksanakan dengan pembelian langsung oleh pelaksana swakelola. Jadi tidak boleh ini kalau saya sampaikan Bu Indri ya. Jadi tidak boleh dilakukan langsung oleh ormas ataupun pokmas gitu. Selanjutnya untuk pengadaan penyedia untuk apa ini ya, Pak Dedi Budiman, DPU TRPP. Untuk pengadaan penyedia untuk swakelola boleh secara pengadaan transaksional. Maksudnya apa ini Pak Dedi? Mungkin bisa langsung komunikasi lebih enak ya. Silakan Pak Dedi. Mungkin yang dimaksud dengan Bapak, apakah boleh kita lakukan dengan menggunakan EPL gitu ya? Atau tender gitu ya, transaksional. Ya, ini kan kalau pengadaan ya apa boleh dengan tidak lewat sistem LPSE itu proses transaksional boleh enggak? Kadang-kadang kan kalau ini harus diinput lagi untuk pengadaannya gitu Pak. Ya. Boleh enggak Pak itu transaksional? Jadi tidak lewat sistem gitu Pak. Tidak lewat sistem, maksudnya jadi pakai manual gitu ya? Pakai manual ya. Nggak bisa Pak, harus bersistem Pak. Jadi sekarang di dalam RUP apabila kita mau memilih metodologinya menggunakan swakelola, di dalam swakelola tersebut ada penyedia, maka di dalam RUP sudah dibagi, begitu ya, sudah direncanakan, gitu Pak. Tidak bisa kita lakukan di luar dari kecuali memang di luar, kan sekolah ini bukan hanya menggunakan dana DAK ya, tapi ada dana BOS. Beda lagi kalau dana BOS, ya, mereka ada ASIP lah, gitu ya. Jadi memang harus transaksional dan yang tercatat dalam sistem ya. Jadi SPSE ataupun RUP begitu ya, Pak Didi. Satu lagi Pak. Kalau untuk ini kan pengadaannya kan kalau kita lewat sistem misalkan Pak untuk penyedia misalkan penyedia tenaga ahli, karena kan kita harus merencanakan rencana swakelola itu dari awal-awal kita memasukkan swakelolanya gitu. Jadi direncanakan nih udah pasti ini berapanya, tapi kadang-kadang dalam
Kurang jelas Pak suaranya Pak. Ini Pak, jelas Pak. Ah ya, jelas. Ini kan dalam sekolah itu kan kalau kita masukkan RUP untuk misalkan untuk tenaga ahli atau Ya, untuk pekerjaan barang-barang kan harus jelas dulu Pak di RAB-nya gitu Pak di ya, RAB untuk masukkan ke RUP. Kadang-kadang ya. di sekolah itu kan ada hal yang tertentu gitu Pak. Kadang-kadang kalau kita udah masukkan PIK ke RUP, nanti ada perubahan RAB sekolah itu jadi masalah juga itu. Bagaimana solusinya itu Pak? Kan RUP itu rencana umum pengadaan Pak, baru rencana dia. Jadi bukan hal yang memang dianggap sebagai dokumen yang sudah pasti gitu. Baru rencana dia. Jadi bukan berarti ketika kita tidak mencatat di RUP gitu ya. Misalnya Bapak dalam perjalanan ada perubahan mekanisme, maka RUP juga dirubah begitu ya. Ataupun Bapak mau kombinasi, ada swakelola, ada penyedia di dalam swakelola, maka di dalam RUP juga harus disampaikan sehingga tidak ada misdata di situ, tidak dapat tercatat dengan baik gitu ya, dapat dilihat dengan baik data-data tersebut. Nah, sekarang ini kan tidak lagi seperti dulu Pak. Kalau dulu memang tidak terlalu menjadi bagian pemeriksaan untuk RUP, tapi sekarang ini kan memang bahwa RUP itulah dasar masyarakat ini mengetahui bahwa di suatu dinas tersebut ada kegiatan ini begitu Pak. Jadi memang menurut saya usahakan atau memang dimaksimalkan penggunaan perencanaan dari awal itu dimaksimalkan sehingga sudah termitigasi dengan baik gitu Pak, sudah direncanakan dengan baik bahwa memang mekanismenya ada kombinasi antara swakelola dan penyedia. Mungkin itu pendapat saya Pak Dedi. Terima kasih Pak. Baik, mungkin langsung saya ini lagi. Pak siapa? Pak Dedi ya? Pak siapa? Ada Bu Dahlia yang bertanya nih, Bu Dahlia. Oh iya, silakan Bu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Nur Aliuddin. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Iya. Saya Bu Dahlia dari Ijen Kemendikbud. Masya Allah. Ya. Salam Iya, kenal Pak. Bu. Ini... Salam kenal kembali Pak. Ini berbincang-bincang aja Pak. Saya tertarik dengan dana alokasi khusus. Nah, Ya. Bapak kebetulan tadi menyampaikan ada kata-kata SIP lah. Ya. Ya, ada sistem informasi pengadaan di sekolah, pengadaan barang dan jasa di sekolah. Ya. Ya, itu yang dikelola oleh Pusdatin dan Biro Keuangan. Ya. Ya, jadi memang ya terjadinya itu karena mungkin memotong waktu ya, memotong waktulah paling banyak, ketepatan waktu ya, kemudian harga barang gitu di sekolah gitu ya Pak. Ya. Tapi ternyata muncul permasalahan, sekolah-sekolah tidak menggunakan SIPLA secara artinya dari random yang kami dapatkan dari Ijen yang melakukan pengawasan, itu ternyata banyak sekolah yang tidak menggunakan SIPLA. Ini informasi bersama aja karena Bapak tadi cerita tentang SIPLA. Karena ini satu bagian dari pengadaan yang ada di kementerian. Gitu Pak. Nah itu pengadaan juga itu Pak, pengadaan barang dan jasa ada 18 mitra yang disediakan oleh di aplikasi Pusdatin. Dan ternyata dari beberapa sampel yang kami lakukan di seluruh Indonesia, yang baru aja kami lakukan itu tadi banyak sekolah yang tidak menggunakan SIPLA ini, melakukan transaksi secara manual, tunai, lewat penyedia-penyedia, tidak lewat aplikasi itu Pak. Nah, itu perlu juga dibahas mungkin dalam pertemuan ini gitu Pak Muji Santoso. Saya tertarik ini karena ada waktu saya kebetulan. Gitu. Jadi memang jadi ini satu informasi
dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah. Kemarin kami ngambil sampel SD dan SMP di kota dan kabupaten yang menjadi sampel kami. Dan itulah yang terjadi, yang kami terima di lapangan, ada transaksi gantung. Gitu Pak. Jadi ternyata memang walaupun sudah dilindungi oleh beberapa permen atau ketetapan atau keputusan, tetapi di lapangan belum tentu berjalan dengan baik Pak. Ya. Dan nyatanya seperti itu. Memang mereka mengaku sekolah-sekolah itu kenapa melakukan transaksi tunai, karena penyedianya itu tidak ada di sekitar sekolah mereka. Ya, mitra yang besar itu yang 18 yang menjadi turunan ke bawahnya itu juga tidak menyediakan mitra-mitra kecil sebagai cabang gitu Pak. Yeah. Sehingga mereka juga harus mencari penyedia yang di luar dari lokasi satuan pendidikannya. Nah, yang menjadi sasaran kami kan kemarin satuan pendidikan untuk tingkat SD dan SMP di beberapa kota dan kabupaten dinas pendidikan. Nah, ini semacam sharing kita, Pak. Ya, saya tertarik dengan materi hari ini. Dan kemudian ke Pak Muji Santosa, terima kasih Pak, saya ikut dilibatkan. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dahlia. Jadi ini bukan pertanyaan ya. Jadi memang mungkin penyampaian terkait dengan siplah ya. Jadi memang Pak, saya ceritakan dulu Bu Dahlia, saya dari tahun 2020 bersama Bu Siti Aisyah Munim sudah mensosialisasikan dengan masif ya terkait dengan siplah ini, dan saya juga intens sekali berbicara tentang siplah di beberapa webinar saya terkait dengan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan. Kelemahannya ada beberapa yang perlu dicatat sebenarnya Bu Dahlia ya. Karena kesadaran di daerah untuk memberikan edaran gitu ya. Jadi banyak sekali daerah yang belum mengetahui sebenarnya gitu ya, apa konsekuensi, apa dampak apabila tidak melaksanakan menggunakan metodologi siplah atau pengadaan barang jasa melalui siplah. Ini yang terjadi Bu Dahlia. Sampai sekarang juga saya masih mensosialisasikan di setiap saya ke daerah gitu ya. Jadi terkait dengan siplah ini sampai saat ini saya juga masih gencar untuk memaksakan supaya sekolah itu ayo bersama-sama supaya uang pendidikan itu mutarnya di situ aja gitu. Maksudnya Bu Dahlia. Jadi iya, Pak. Jangan keluar dari situ. Jadi marketplace-nya pendidikan ini udah ada gitu ya. Ya, tolong dong dikelola dengan baik ya, biar rotasi pemutaran anggaran itu di situ-situ aja, jangan keluar gitu. Itu niatnya di awal gitu ya. Sehingga dalam proses pelaporan ya, peng-SPJ itu dapat terpantau dan dimudahkan sebenarnya. Cuma memang sampai saat ini kendala kita belum terlalu masif Bu Dahlia, belum terlalu masif karena edaran yang disampaikan oleh Mas Menteri kita terkait dengan penggunaan siplah itu belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah gitu ya, bahwa satuan pendidikan itu wajib. Jadi gitu aja, simple, wajib, karena memang nggak ada aturan lain selain Permendikbud nomor 14 untuk pengadaan barang jasa di sekolah. Udah, kecuali memang di dalam Permendikbud 14 tadi ada pilihan gitu ya, tapi udah tegas sebenarnya aturan itu, cuma tidak disambut oleh edaran di daerah. Mungkin gitu Bu Dahlia. Mungkin kita bisa diskusi di kemudian hari terkait dengan siplah ini Bu Dahlia. Ya, siap. Saya tertarik aja Pak. Terima kasih. Memang seperti yang Bapak sampaikan, memang ya harus ada juga kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan Dinas Perdagangan. Ya, mungkin untuk membuka kesempatan dengan membuat surat edaran supaya sekolah-sekolah atau penyedia-penyedia atau mitra-mitra yang ada di sekitar sekolah tersebut tahu gitu. Dan mereka bersedia menjadi mitra. Iya. Itu Pak, penyedia. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, makasih Bu Dahlia. Sama-sama Pak. Mungkin yang baik Pak Nur.
Oh, Pak Beni ya. Izin, Ya, ya, silakan. ya, izin gabung kembali nih. Mohon maaf ada kesalahan teknis, gangguan teknis sedikit di perangkat. Baik, mungkin saya ambil alih kembali. Ini kebetulan ada yang selanjutnya, ada yang raise hand, ya, Bapak Ahmad Tohari ya. Ya, disilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, di unmute Pak Ahmad Tohari. Halo Pak Ahmad Tohari. Ini kok gak gerak-gerak ya foto Pak Ahmad Tohari ini? Ini foto ya? Ya, Pak Ahmad Tohari. Mungkin ada gangguan juga beliau nih. Mungkin kita lanjut ke ini Pak, yang penanya selanjutnya, yaitu Pak Tatang Sontani dari Bubble. Ya, disilakan di unmute. Terima kasih Pak. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Nur kemarin yang diskusi. Saya mau Ya, video Pak Tatang. Iya. Agak low ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Ini bisa ini jelas nggak suara? Agak putus-putus sih, Pak. Putus, Saya ya. matiin ya videonya ya, izin Pak Nur ya. Boleh, nggak apa-apa, Pak. Boleh. Jelas Pak Nur? Jelas, Pak. Ya, Pak Nur. Saya tambah gampang lagi Pak Nur. Setelah keluar keputusan Deputi 1 nomor 2 tahun 2022 ya, itu lebih lengkap ininya, nggak beda swakelolanya. MDS-nya. Pengen brainstorming aja, tukar pikiran dengan Pak Nur. Kami kebetulan, saya sih Dinas Pendidikan hanya mendampingi yang pelaksana teknisnya kawan-kawan di bidang. Tapi ujung-ujungnya pasti pertanyaannya ke saya. Dan ya, kebetulan saya juga fungsional muda Pak Nur, sama Pak Nur juga. Jadi kami kawan-kawan kayaknya semua sudah menetapin swakelola. Seinfo dengan saya kayak seperti itu waktu menyusun awal kemarin. Kemarin ditanyain Pak Kadis, saya masih gampang ini masuk tipe berapa. Kalau misalnya semuanya intinya sudah swakelola Pak Nur, udah tutup. Kalau penyedia itu udah tutup lah istilahnya. Kalau tipe 1, makanya saya pernah diskusi ke Pak Nur, kalau tipe 1 kita bukan instansi teknis ya SDM-nya nggak cukup kalau ini. Saya rasa juga gimana ya, kewalahan juga lah. Kemarin aja ada 60 paket Pak Nur, seluruh SMK, SMA, dan pendidikan khusus. Saya kebagian 11 paket. Itu aja tensi saya udah naik Pak. Jadi ada seninya masing-masing lah ya. Penyedianya seperti ini. Kalau swakelola, kebetulan saya baru gabung Dinas Pendidikan 2 tahun dari Biro PPJ kemarin. Saya minta tukar pikiran, saya belum pernah sama sekali Pak Nur ke swakelola ini seperti apa. Jadi minta masukan Pak Nur itu bagusnya seperti apa, tipe 1, tipe 4, tipe 1 itu seperti apa, atau tipe 4 itu bagusnya seperti apa ininya, apa Pokmas juga. Saya jadi siapa Pokmas ini, saya bingung gitu kan. Kalau P2S kemarin kan ya mungkin agak mirip-mirip lah ke Pokmas, tapi kalau sekarang nih siapa Pokmasnya gitu kan gitu. Itu aja dulu Pak Nur, saya biar buka pikiran saya. Ini agak ngeblank tambah ikut ini. Jadi gini Pak, mungkin hanya 2 tipe yang bisa cocok ya kalau saya lihat di pendidikan ini ya. Iya. Tipe 1 dan tipe 4 yang pernah kita bahas itu Pak Tatang. Iya. Nah, saya lebih lebih melihatnya itu lebih cocok ke tipe 4. Gitu, daripada tipe 1 yang terkait dengan tujuan swakelola itu sendiri tadi. Ya. Kalau tipe 4 ini kan masuk dalam kalau kita berpikir bahwa kelompok masyarakat ini siapa? Ini adalah masyarakat pendidikan atau masyarakat di wilayah tempat gitu ya. Jadi kita juga sama Pak Tatang ya. Jadi kita lakukan dengan tipe 4 ya. Di sini intinya tadi pertama saya kebingungan siapa yang mengukuhkan mereka
gitu ya. Betul. Ternyata saya coba diskusi dengan guru-guru ya terkait pengadaan bahwa orang yang berwenang gitu ya atau pejabat yang berwenang Ya. bisa kepala desa ya, perizinan gitu ya, ataupun kelurahan begitu. Nah ini sudah saya dapatkan bahwa konsep soal kelola tipe 4 tadi bisa saya gunakan gitu ya. Nah itu tadi yang terkait yang kebingungan tadi, karena ada beberapa ketika saya kaitkan dengan tipe 1 malahan saya harus bekerja keras lagi untuk melibatkan misalnya rekan-rekan dari teknis atau Betul. PU lah gitu ya, Ya. menggandeng PU atau sokolotif kedua, nggak mungkin dinas mau gitu ya menyerahkan anggaran tersebut misalnya ke PU misalnya ya, kita bekerja sama dengan PU yang melaksanakan misalnya tipe 2 ya nggak mau gitu ya karena ada mungkin kebijakan dan sebagainya ya. Nah ini juga yang menjadi konsen saya pada hari ini, diberikan keluangan waktu di dalam webinar ini untuk menjelaskan ini gitu Pak Tatang. Ya, jadi saya sampaikan tadi, yang intinya dari 7 tujuan swakelola itu ada yang melekat gitu salah satunya. Gitu. Nah yang saya tangkap, yang saya lakukan ya untuk di tempat saya, kebetulan saya juga di pendidikan ya, itu tipe 4 gitu yang masuknya. Gitu sih Pak Tatang. Pokmasnya berarti masyarakat setempat ataupun komite yang tinggal di situ kan, atau gimana itu? Jadi gini Pak, jadi kelompok masyarakat komite ini beda. Jadi kelompok masyarakat itu walaupun dia tergabung di komite silahkan gitu, tapi kita jangan menyebutnya komite gitu, karena komite itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Betul. Jadi di situ kelompok masyarakat itu masyarakat yang ada di wilayah setempat gitu ya. Misalnya ada 3 atau 4 kelompok masyarakat yang menyampaikan, kita juga harus melihat yang mana yang sesuai gitu ya, yang paling dekat dengan sekolah tersebut, atau mau dikombinasi misalnya Pak Tatang tipe 4 untuk tenaga terampil, tukang-tukangnya pakai masyarakat setempat, tapi pengadaannya lakukan dengan pengadaan barang jasa gitu, dengan lewat penyedia misalnya. Nah itu saya lakukan juga gitu. Jadi si kombinasi. Kalau begitu, itu Pak kombinasi, kita melibatkan PP berarti pihak pengadaan. Iya, di bawah 200 kita PP yang kita libatkan. Iya. Kalau tender ya repot juga ya. Nah, kalau tender ya Pokmas menyurati murni tipe 4, kelompok masyarakat yang di daerah sekitar, anggap saja artinya ini kita koordinasi dengan melibatkan pihak, kalau itu desa ya atau kelurahan gitu ya. Atau maksud saya gini, kita mengelompokkan kelompok masyarakat ini, apa kita nanya dulu ke kelurahan, desa, atau baru dibentuk gitu loh Pak Nur? Kan gini Pak, jadi kalau Pak Tatang tadi pernah melihat PBJ desa ya, nah itu kan soal kelola juga itu. Betul. Nah konsepnya tipe 4-nya model gitu dia Pak Tatang. Gitu. Jadi alur berpikir perlemnya beda dengan Permendikbud kita yang lama, itu Juknis kita yang lama. Gitu. Makanya kalau kita berpikirnya Perlem 3 tadi ini dan kita combine dengan PBJ desa, maka yang dimaksud dengan kelompok masyarakat itu dapat kita pastikan bahwa masyarakat di sekitar sekolah tersebut gitu ya. Berarti ini istilahnya ya, kalau itu artinya kepala sekolah bisa. Nah, kedudukan kepala sekolah gimana Pak Nur itunya? Sebagai yang tipe 4 tadi Pak Tatang, ya, jadi yang 4. Saya sampaikan tadi, iya. Jadi di situ di Juknis kita itu kan sekolah itu bagian, ya. Saya bacakan ulang di sini ya. Jadi sekolah itu bagian dari dinas pendidikan itu sendiri, ya. Jadi di alinea di pasal 8 kalau nggak salah saya di Juknis itu, ya. Apabila mekanismenya swakelola melibatkan satuan pendidikan, maka pelaksanaan swakelola harus mendapat persetujuan kepala satuan pendidikan. Jadi memang satuan pendidikan ini adalah bagian dari dinas itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi direncanakan oleh dinas, penanggung jawab anggarannya oleh dinas, ya. Yang mengerjakannya atau mengawasinya kelompok masyarakat, gitu. Makanya peran komite tadi adalah peran pengawasan, gitu.
Jadi kita sifatnya monitoring dan lain sebagainya, Pak Ya, kalau Tatang. ini yang jadi masalah nih, takutnya mencari kelompok masyarakatnya ini yang itu saya ininya, Pak. Oh, banyak itu Pak Tatang. Banyak yang banyak ya? mau. Banyak yang mau itu. Itu yang kita Berarti mereka punya rekening mereka sendiri, artinya itu Iya, ditransfer ke rekening mereka sendiri. iya, ditransfer. Sesuai dengan Oh, pengukuhannya itu, Pak Tatang. kalau di ini saya lihat di keputusan deputi ini kelompok masyarakat ditetapkan oleh PA. Oh, pelaksanaannya ya, Iya, pelaksanaan ditetapkan oleh PA, KPA, tapi pengukuhannya itu pejabat yang berwenang. pengukuhannya. Iya. Oh, iya, iya. Berarti ini harus pihak sekolah harus menjalin, ya kalau kita kan nggak mungkin udah sampai ke sana ya, udah sampai ke kelurahan desa, yang artinya pihak sekolah lah yang Iya. Makanya pihak sekolah itu terlibat di dalam bagian dari dinas itu sendiri gitu. Makanya harus ada ya, persetujuan dari kepala satuan pendidikan. ya, ya, ya. Oh, ya anggaplah PPJ desa lah, enak ngomongnya gitu ya. Iya, betul. Cuman sih nggak enak kan nyerempetnya ke situ gitu. Iya, kalau gitu kan ini PPJ desa lah kasarnya, yang lebih kan. Berarti kalau PPJ desa murni, kalau dia itu nggak perlu kayak pakai PP atau pokja pemilihan kalau membeli bahan, beli ini. Nggak, beda. Maksud saya Beda. tuh pelajari cara pengukuhannya gitu. Cara pengukuhan tim pelaksana, kan TPK, kalau desa itu namanya TPK. Ya. Tim pelaksana kegiatan yang dikukuhkan atau yang dibentuk oleh kepala desa gitu. Maksud saya itu pengukuhannya itu yang jadi permasalahan kita ini, siapa yang berwenang untuk mengukuhkan gitu. Bukan menetapkan ya. Ya. Tapi mengukuhkan kelompok masyarakat itu sendiri gitu. Misalnya ada sekelompok masyarakat yang dianggap mampu untuk melaksanakan gitu ya. Nah, dikukuhkan oleh kepala desa atau kelurahan atau dinas yang teknis lainnya, misalnya perizinan dan sebagainya gitu. Nah, itu tadi yang kita perlu waspadai adalah pengukuhannya gitu, bukan penetapan. Ya itu yang saya khawatir, takutnya salahnya di situ. Artinya Pak Nur, ini bakal saya sampaikan dengan pimpinan kan, saya juga gampang gitu kan. Artinya kita harus mencari kelompok masyarakat yang bisa bertanggung jawab. Kalau begitu kan ini kan dananya, kami aja satu sekolah ada sampai 2M loh Pak Nur. Ya, itu nanti 2M dia lari, pening kepala gitu. Pak itu artinya. Ya, baik Pak Tatang, mohon maaf, saya mohon izin ini. Jadi itu teknis mungkin ya. Jadi mohon maaf ini karena mungkin masih ada 2 penanya ini, biar kita bisa bagi-bagi. Siap Pak. Siap, terima kasih banyak. Ini memang luar biasa sekali diskusinya nih kaitan dengan DAK ini karena baru akan dimulai ya. Jadi insya Allah bisa mungkin lewat chat atau nanti kan ada kontak personnya Pak Nur Aliuddin juga, mungkin secara teknis bisa kita diskusikan kembali nanti. Lewat grup pun bisa kita diskusikan kembali. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali Pak Tatang. Jadi kami izin minta memberikan kesempatan pada teman lainnya. Masih ada 2 penanya. Terima kasih banyak Pak Tatang. Ya, Pak Nur Ali. Ya. Selanjutnya mungkin ini ada yang sudah menunggu nih, ada 2 orang nih. Jadi Pak Farid ya, Pak Farid Hasan, mohon di unmute, disilakan untuk berdiskusi. Ya. Baik, terima kasih Pak Beni. Mohon maaf nih, saya nggak bisa aktifin kamera karena jaringan di sini lagi biasa. Wilayah timur tuh biasanya gitu Pak. Kita agak sedikit ke timuran jadi ya wajar. Ya, Pak Beni, mohon ini materi yang baik ya. Saya tertarik sekali karena ini DAK pendidikan ini menurut saya itu di tempat kami itu sesuatu yang lagi hangat dibicarakan. Terkait khususnya pada bagaimana cara pengadaan. Ini hal yang menarik. Jadi kebetulan saya di UKPBJ, jadi ada diskusi sama teman-teman di Dinas Pendidikan di Maluku Utara. Nah, mereka bahkan cenderung untuk lebih memilih penyedia gitu. Lebih memilih ke penyedia. Alasan mereka karena satu, karena ini sudah berjalan setiap tahun dan berdasarkan hasil analisis mereka bahwa
presentasi keberhasilan pekerjaan itu hampir 100% berhasil lah, tidak terlambat dan mutu tercapai. Maksud saya, kalau misalnya di tempatnya Bapak itu menggunakan swakelola, itu justifikasi setelah identifikasi kebutuhan itu menggunakan apa ya? Tadi disebutkan bahwa yang penting bisa mengena di antara tujuan swakelola gitu. Nah, kaitannya dengan misalnya dak fisik ini dengan misalnya rehab, apakah itu kita menggunakan yang lebih tepat mungkin Ormas atau Pokmas ya, tapi mungkin lebih cenderung ke Pokmas gitu. Nah, tadi menarik di Pak Tatang tadi sampaikan bahwa bagaimana cara kita menentukan Pokmas. Nah, terjawab sudah bahwa bisa menggunakan di masyarakat desa setempat. Nah, ini cuma baik. Cuman maksud saya, apakah kalau memilih di tempat Bapak memilih swakelola itu alasannya apa? Biasa juga bisa memberikan gambaran ke teman-teman dinas pendidikan sini bahwa swakelola itu dapat dilakukan dengan justifikasi seperti apa. Mungkin itu Pak Nur, makasih. Baik Pak Farid ya, pertanyaan yang baik ya. Jadi memang dua pilihan metode sebenarnya Pak Farid ya untuk mekanisme pengadaan kita ini, penyedia dan swakelola. Dan saya tidak semua saya lakukan lewat penyedia, gitu ya. Jadi saya sudah pelajari betul karena letak geografis kalau kami itu kepulauan, ya, geografis kita perairan, ya. Dan juga ada spot-spot daerah atau sekolah yang sulit terjangkau gitu. Tapi tidak semua kita lakukan dengan swakelola gitu Pak Farid. Jadi memang dari awal untuk rekan-rekan seharusnya sudah merencanakan betul sebelum URK ya, sebelum fix dan final masuk ke dalam DPA gitu ya. Nah, saya berbicara ketika proses itu telah berjalan gitu ya. Kalau saya memang dari awal sudah saya perhatikan betul gitu, apalagi saya di dunia pendidikan gitu ya, saya perhatikan betul, saya pelajari gitu ya, bahwa tidak semua bisa kita lakukan dengan konsep swakelola gitu ya. Semisal pembangunan ya, pembangunan yang kompleks gitu ya, itu tidak bisa kita lakukan swakelola. Tapi untuk rehab seperti rehab perpustakaan, rehab kelas, memang kondisi geografis daerahnya sulit terjangkau ya, apalagi kalau kami di Kalimantan ya, itu luar biasa juga gitu ya. Kalau memang mau dipaksakan menggunakan penyedia, banyak juga kita kemarin yang tender juga gagal gitu ya, yang tidak ada minat gitu ya. Sudah kita coba retender berapa kali juga tidak ada yang berminat. Berarti kan memang tidak diminati untuk daerah-daerah yang memang jauh gitu ya, jauh dan kepulauan. Kita itu jauh seperti mungkin kalau dari ujungnya Kuburaya itu dekatnya ke Semarang begitu ya. Jadi luar biasa kalau daerah kita. Itulah justifikasi saya untuk menetapkan. Tapi tidak seperti case-nya Pak Tatang itu. Pak Tatang ini kan seluruhnya menggunakan swakelola, gitu ya. Saya juga nggak tahu justifikasi kenapa harus semua diswakelolakan. Tapi saya berbicara ketika itu sudah terjadi, gitu ya. Kan nggak mungkin kita tarik mundur. Ya, mau nggak mau kita harus hadapi dengan berbagai justifikasi yang harus kita siapkan. Nah, inilah pilihan-pilihan tadi, minimal harus ada dari 7 tujuan swakelolanya itu nyangkut satu, itu yang saya maksud. Jadi bukan proses dari perencanaan, tapi sudah berjalan ini. Ini kan DPA sudah disahkan, tinggal dijalankan. Nah, kita balik lagi, apakah ada waktu? Kan itu lagi. Kalau tidak ada waktu, maka kita cari klausulnya yang melekat dengan 7 tujuan tadi. Kalau satu pun nggak masuk, mau nggak mau kita harus rubah pakai penyedia. Gitu. Kalau satu pun nggak masuk, jangan dipaksakan, karena risiko nantinya, gitu ya. Kalau memang masuk dari tujuan tadi, maka dilaksanakan, gitu ya. Tapi kalau ini belum pra perencanaan, maka memang harus ada justifikasi yang jelas. Tapi saya yakin semua di daerah RKA-nya, DPA-nya sudah disahkan, makanya sudah ada muncul yang pakai swakelola. Maka apa langkahnya? Ini langkah yang saya sampaikan tadi. Menurut saya ya tipe 4 yang paling tepat gitu. Walaupun kita bisa gunakan tipe 2, saya yakin tipe 2 juga mau nggak dinas kita menyerahkan gitu ya ke dinas teknis gitu ya. Saya rasa nggak mau. Nah, mungkin ingin dikelola sendiri misalnya gitu. Tapi kalau mau silahkan, nggak apa-apa. Sebenarnya tipe 1, 2, 3, 4 itu bisa dilaksanakan selama memang masuk dalam justifikasi kita dan kebutuhan kita, selama memang tidak bertentangan dengan tujuan swakelola itu sendiri. Mungkin itu ya Pak Farid ya.
mungkin sudah jelas Pak Farid ya. Nah, jadi memang mungkin kita masih istilah merasa terpaku kepada masih dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sehingga kita perlu pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga kita memilih tipe 4 seperti itu. Tapi sebenarnya tidak, mungkin ada sudah dijelaskan tadi oleh Pak Nur Aliuddin ya, dengan jelas sekali. Baik, sudah jelas Pak Farid, terima kasih, dan terima kasih penjelasan dari Pak Nur. Selanjutnya mungkin ini the last question. Oh, masih Pak Tohari juga. Selanjutnya ke Pak Tito saja dulu nih. Ya, disilahkan ke Pak Tito. Baik, Pak. Dengar ya? Halo? Ya, Pak Tito. Ya. Silakan Ya. Pak Tito. Terima kasih, Pak. Ini saya dari Kabupaten Kuningan, Pak. Dari UKPPC-nya. Saya alhamdulillah dari Kuningan ini, dari pihak distrik itu sudah ada koordinasi dengan saya, Pak, dari UKPPC. Informasi aja, rencana Dinas Pendidikan akan melaksanakan swakelola ini ada 2 tipe, Pak, tipe 3 dan tipe 4, di mana ada 35 sekolah SD, kemudian ada 30 SMP dan 37 PAUD. Nah, untuk tipe 4 mungkin kita akan dilakukan untuk yang sekolah negeri. Nah, sedangkan yang sekolah swasta kemungkinan tipe 3, Pak. Gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana ya tadi kaitannya tentang pengadaan barang dan jasa yang kalau sifatnya konstruksi itu kan ada 3 komponen ya Pak ya, ada upah, alat, sama bahan, di mana bahan ini melebihi dari 200 juta. Nah, ini konteksnya dari hal pengadaan, memang kemampuan SDM kami masih belum memastikan, memang hal pertama bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan tipe swakelola. Nah, kemudian untuk personil Pak, ini untuk Pokmas sama Ormas, ini yang kedua ini untuk Pokmas Ormas, apakah memungkinkan untuk PNS? Karena saya melihat dari Perka LKPP yang nomor 3 tahun 2021 itu untuk swakelola tipe 3, tim rencana dan pengawas itu bisa berasal dari pengelola PBJ. Nah, kami coba kepingin mengusulkan untuk pengawas, apakah boleh dilibatkan inspektorat untuk pendampingan, di mana ini juga dana DAK pasti ada verifikasi untuk OSPAM nanti di akhir kan, untuk proses pencairan kan 3 tahap, 25, 35 dan 30. Nah, kemudian ketika sudah ada pencairan itu, yang pertanyaan berikutnya, ini jaminan PPK sempat menanya saya, Pak, ini kalau jaminannya apa ya? Ini kan ada pekerjaan konstruksi, takutnya uangnya kabur, ini gimana, nilainya kan juga cukup besar. Gitu Pak. Ya. Nah, terus memang kan pertanyaan berikutnya itu kita diskusi, kan ada mungkin ada yang negosiasi ya Pak ya dengan penyedia untuk di dalam swakelola itu, misalnya dengan material atau apa kan kita setempat. Apakah uangnya itu dikembalikan ke kas negara atau dimanfaatkan lagi oleh Pokmas Ormas kan gitu. Kan misalnya pengadaan semen atau pasir kan di 3 toko mungkin ada yang lebih efisiensi. Nah, itu efisiensinya kemana? Gitu loh. Nah, ini yang terakhir Pak, menjadi pertanyaannya, mungkin nggak tipe swakelola itu ketika pada saat terakhir terakhir penyerahan ke PPK ya dilakukan pemeriksaan. Kalau iya, siapa yang meriksa? Kalau memang inspektorat, Irjen atau PPK. Nah, di ujung-ujungnya mungkin nggak ada temuan. Karena kami mengelola hampir 53 miliar, Pak. Nah, dengan beberapa ini variatif. Nah, kalau mungkin ada, nah ini TGR-nya bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan berkembang lagi, kalau ada kegagalan struktur, siapa yang bertanggung jawab lagi gitu Pak? Ya itu Pak, mungkin saya garis besar yang mungkin nanti berkembang lagi. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Tito, luar biasa pertanyaannya, ada 4 ya. Tapi moga saya diingatkan pertanyaannya, saya hanya mencatat terkait beberapa item saja tadi Pak Tito ya. Jadi inilah yang kita alami ya. Jadi memang perubahan-perubahan yang sangat signifikan terkait transformasi pengadaan di pendidikan itu tadi menyebabkan kita dalam merencanakannya itu tadi masih memikirkan konsep swakelola seperti dulu. Itu dulu Pak Tito. Untuk dunia pendidikan ya, saya nggak berbicara untuk SKPD lain gitu ya. Tapi untuk dunia pendidikan itu kita terbiasa dengan mengenal P2S. Itu tadi yang saya sampaikan. Makanya
masyarakat pendidikan itu sendiri ketika mendengar ada klausul metode swakelola, maka cepat mengambil itu gitu. Tidak memikirkan proses yang kita lakukan adalah menggunakan Perlem 3 gitu, peraturan LKPP, bukan juknis pendidikan gitu ya. Makanya ada kegalauan dan kestagnanan tadi ya. Nah, terkait dengan apa yang telah kita lakukan atau telah kita lalui yang Pak Tito sampaikan tadi, pengadaan di dalam swakelola, ya kita tetap berpedoman pada pengadaan barang jasa sesuai dengan Perpres 12 dan Perlem 12. Ketika di bawah 200 ya dilakukan oleh PP, begitu ya. Ketika di atas 200 ya tetap melibatkan rekan-rekan Pokja, gitu. Tidak bisa kita lakukan misalnya si kelompok masyarakat atau ormas itu yang melaksanakan gitu ya, karena itu keluar dari koridor aturan kita gitu ya. Jadi ini bukan dana hibah ya, kalau hibah uang ya gitu. Jadi agak berbeda Pak Tito. Jadi kalau hibah uang memang kelompok masyarakat itu sendiri yang melaksanakan gitu ya, dan mereka yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan barang di dalam swakelola ini. Ketika di bawah 200 dilibatkan PP ya, di atas 200 dilibatkan Pokja. Ya. Terkait dengan pengawas tadi yang tipe 3, apabila kita memilih di tipe 3 ya, misalnya organisasi kemasyarakatan memang sesuai dengan tipe-tipe tadi dapat kita memilih begitu ya. Nah, kita kembali lagi persyaratan tipe 3 tadi, misalnya ormasnya ada izin dari Menkumham dan sebagainya, itu kan banyak di dalam syarat-syarat tipe 3 tadi Pak Tito. Nah, terkait pengawasan, apakah bisa melibatkan APIP? Ya, pasti bisa gitu ya. APIP, memang APIP itu jangan ketika ada masalah dilibatkan. Kita sering kan udah ada masalah Pak Tito. Udah ada masalah, udah ada case baru nyantol ke APIP gitu. Usahakan APIP itu terlibat dari awal gitu. Jadi bukan hanya mereview kelemahan kita ini ya di pendidikan ini, hanya meminta review aja, dokumen di review. Tapi nggak pernah duduk diskusi bagaimana APS kita sudah benar atau belum. Ada nggak indikasi markup-nya dan sebagainya, diskusi terkait dengan percepatan pengadaan di pendidikan gitu ya. Jadi bukan hanya seremonial terkait review. Biasanya kita kan seremonial aja Pak Tito ya. Jadi melibatkan kawan-kawan APIP itu sebatas hanya mereview untuk pencairan gitu ya. Ketika ada masalah baru mereka dipanggil gitu, didudukkan, tolong kami ada ini. Ya, itu yang salah. Kalau bisa memang dilibatkan dari awal. Bentuk tim dari awal bahwa ini kita sudah berjalan ya, tidak bisa kembali lagi ya, kita harus jalani, ambil mitigasi dari dini ya, terus cari risiko yang paling ringan, risiko yang paling mudah gitu ya. Kaitkan tadi dengan dengan klausul tujuan swakelolanya, jangan dipaksakan Pak Tito. Saya sampaikan kepada rekan-rekan di sana gitu, bacakan betul-betul tujuan swakelolanya gitu, jangan sampai satu pun misalnya di tempat di situ ramai penyedianya gitu yang bisa. Ini kan keluar dari tujuannya gitu ya. Nanti masalah lagi gitu. Saya berbicara enggak menyeluruh, tiap daerah pasti beda gitu ya. Semisal daerah saya dengan daerah Pak Tito pasti berbeda gitu ya. Nah, kita melihat dari situ saja gitu. Jangan kita paksakan untuk menyerap anggaran seluruhnya. Beda konsepnya Pak Tito. Pendidikan zaman dahulu ya 2020 ke bawah itu memang misalnya pembangunan lab laboratorium IPA misalnya 400 juta itu habis Pak Tito dulu, nggak ada sisa, luar biasa serapan anggarannya gitu. Tapi ketika kita kontraktual ya dari EE menjadi OE bentuk HPS, ada penawaran negosiasi lagi bisa berkurang, bisa menjadi 350 juta. Ada APBN anggaran 50 juta. Negara diuntungkan di situ gitu. Jadi konsep berpikirnya kita, kalau kita ke dunia pendidikan menggunakan juknis pendidikan, maka serapannya serapan anggaran gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan aturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa, maka lakukan efisien mungkin anggaran tersebut sehingga mencapai tujuan yang baik gitu ya. Jadi jangan paksakan kita habiskan gitu ya. Bukan habis itu bagus, enggak juga gitu. Nanti malah diuji nilainya, kok bisa gitu ya. Karena gini Pak Tito, kenapa saya bilang pasti ada sisa? Karena rekan-rekan di pendidikan itu menyusun rencananya tidak sesuai dengan remunerasi. Pasti itu. Kita boleh cek
termasuk di dinas kami sendiri gitu ya. Jadi munculnya anggaran itu udah plak begitu. Sekali kita mau bedah atau dikaji lagi RAB-nya, personil non personil, misal perencana, nggak masuk remunerasinya. Gitu, ujung-ujung ya udah dipaksakan aja ya. Masalah jadinya. Jadi memang dari awal sudah apa ya? Sudah seharusnya ya pemerintah daerah itu perencananya sudah matang gitu ya. Sudah dilibatkan gitu. Ini kita sudah ditetapkan, baru berpikir sendiri, itu yang susah Pak Tito. Saya pasti sama juga, hampir seluruh Indonesia begitu Pak Tito. Jadi kecuali memang pure kita pilih penyedia, clear gitu ya. Nah ini yang jadi masalah, ada swakelola itu tadi, makanya kita cari yang bisa kita cantolkan ke pakai swakelola tadi. Ujung-ujungnya banyak jalan-jalan yang seharusnya kita lurus jalannya, kita coba cari jalan-jalan gang gitu, belok-belok gitu. Walaupun sampai ya, tapi ya itu tadi gitu ya. Jadi usahakan sampaikannya luas gitu Pak Tito, sampaikannya utuh gitu Pak Tito ya. Jadi jangan paksakan rekan-rekan di sana itu memaksakan swakelolanya, tapi lihat tujuannya dulu gitu. Sampaikan itu dulu. Jangan sampai tujuannya itu tidak sesuai, melanggar etika dan prinsip pengadaannya, kacau lagi gitu ya. Dipaksakan lagi gitu ya. Nah, itu yang berbahaya, makanya nanti disampaikan apa benar di sini bisa dilakukan swakelola. Misalnya di sana jumlah penyedia di daerah di situ di atas 50 misalnya, banyak penyedianya. Loh, dipaksakan penyedia. Kan ini kan tidak diminati pekerjaan swakelola ini. Misalnya di sana ternyata penyedianya di tahun lalu di daerah tersebut ada penyedia yang mengerjakan di sana, kan jadi masalah jadinya. Itu tadi. Jadi kita harus benar-benar pure menjelaskan secara utuh untuk melakukan swakelola ini. Bukan berarti swakelola ini yang diharamkan atau yang dilarang gitu, karena ini metode, tapi metode ini harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tujuan swakelola itu sendiri. Itu menurut saya mungkin Pak Tito ya. Baik Pak Nur, nah, ini kebetulan waktunya ini dan Pak Tito ya, ini mungkin sudah jelas. Nah, mungkin ini kebetulan waktunya kayaknya sudah lebih nih Pak Mulisnya. Kebetulan ada bergabung Pak Mulis. Halo Pak Mulis. Siap, makasih. Selamat siang. Sore, Bang Nur. Ya Pak Mulis, ini guru saya juga ini. Salah. Jadi nggak enak saya ini. Bagaimana ini ya, waktunya sudah lebih 10-15 menit. 10 menit sudah habis waktunya. Sudah habis Pak. Mungkin langsung aja, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Suhu Muji ini. Disilahkan Pak. Ya begini ya, saya mengalami masalah dak pendidikannya sejak dulu ya. Dulu ada namanya revitalisasi SD, SMP, MI, dan sebagainya. Dan selalu pola-polanya swakelola. Kalau menurut saya nggak cocok tuh. Dinas Pendidikan sibuk dengan swakelola. Buktinya apa? Di Kemenak itu dialihkan ke PUPR loh, di Kemenak. Jadi di kita hindari swakelola kalau kita tidak punya kompetensi konstruksi. Kita tidak punya kompetensi konstruksi. Loh, Pak, saya nggak cuma bangun gedung kecil saja atau kamar mandi, itu iringi Pak dengan orang yang ngerti konstruksi di situ, melakukan mitigasi risikonya di situ, diiringi itu. Jangan sampai orang-orang itu nggak paham konstruksi, selesai Pak, selesai tapi nanti mungkin retak dan sebagainya, nggak mau nikah konstruksi. Ini yang perlu kita rubah paradigma ini. Jadi serahkanlah pada ahlinya. Hindari swakelola tadi, yang 3 miliar dan sebagainya. Itu harusnya kepada penyedia. Tetapi penyedia nggak berminat. Maka kita harus membuat mitigasi risikonya. Ada nggak ahli-ahli teknik di situ? Kalau tidak ada, Anda sudah paham. APH kita itu sangat kejam sekali. Sangat kita membiarkan hal demikian. Karena aturan membolehkan swakelola. Itu harus kita hindari. Jadi kalau kita harus mengiringi semua tindakan kita dengan mitigasi risiko. Ketika hanya bangun sederhana dan sebagainya, tidak ada yang ngerti keteknikan, nggak bisa itu. Kalau saya, itu harus diiringi sama orang-orang teknik gitu. Nah, ini saya ingatkan karena banyak kasus, kasihan orang-orang nggak paham. Di Kemenak sendiri sudah dialihkan itu kepada Kementerian PUPR. Teman saya nggak tahu realisasinya. Kalau nggak salah 6 triliun dialihkan kepada PUPR. Mereka lah serahkan pada ahlinya ya.
Jadi seperti itu. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita terlena dak pendidikan ini kita swakolakan semua. Padahal peraturan daknya sudah berubah. Boleh swakelola dan boleh dengan penyedia. Ketika dengan swakelola kita harus melakukan mitigasi. Jangan sampai kita yang terima celakanya. Mitigasi apa? Dialihkan, ada konsulat pengawas, dibagi dengan inspektorat, dibagi dengan dinas PUPR dan sebagainya. Mohon maaf itu mungkin kita warning aja. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Muji. Jadi intinya saya mengutip juga perkataan beliau. Jadi bukannya permasalahannya bukan boleh tidak boleh, tapi berbuatlah sebaiknya. Nah, seperti itu mungkin. Baik, mungkin untuk selanjutnya closing statement Pak dari Pak Nur Aliuddin sebelum kita tutup. Ya, silakan, baik Pak Beni, mungkin ya banyak sekali yang sudah menjadi bisa kita ambil ya dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Muji ya. Itu salah satu mitigasi kita begitu. Ketika barang ini sudah terjadi. Jadi ketika barang ini sudah jadi jangan dipaksakan gitu ya. Jadi sudah ada penetapan status di DPA, jangan dipaksakan kalau memang tidak masuk dalam 7 tujuan tadi gitu ya. Karena resikonya sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, apalagi di dunia pendidikan ini bukan bidang teknisnya gitu. Jangan sampai kita memaksakan ya kehendak kita untuk mencari yang termudah untuk melaksanakan ujung-ujungnya nanti fisiknya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Mungkin itu closing statement saya, Pak Beni. Jadi tidak terlalu banyak karena tadi Pak Muji sudah sampaikan dengan lugas, dengan tegas ya. Jadi pikir-pikir dulu untuk melaksanakan dengan metode swakelola. Mungkin itu closing statement saya. Baik, ya terima kasih banyak nih Pak Nur Aliuddin. Ya, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara nih. Jadi kami sebelumnya ingin menyampaikan permohonan maaf. Tadi ada kesalahan teknis sedikit terkait dengan perangkat kami. Jadi kami selaku moderator, apabila selama dalam memandu acara ini ada hal-hal atau yang kurang berkenan, jadi dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata kami mengaturkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini Pak Nur Aliuddin dan Pak Muji Santosa serta Pak Mukhlis Istaini ya, serta Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Jadilah marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.